Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maiza Valencia dengan rekan-rekan saya Rika Nurdamayanti, Wika Futari Ayundri, Ewana Laurencia, Anggi Febisatika, dan Tito Prasetyo Wicaksono dengan dosen pengampu antropologi Mas Iwan Solistyo. Baiklah, melalui video ini, kelompok kami akan membahas mengenai Indigenous People versus Corporate, yaitu PT HSL atau CDC versus masyarakat adat di daerah Manis Mata, Kalimantan Barat. Oke, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih desa Terusan itu ada di mana? Nah, jadi Terusan adalah salah satu desa atau kelurahan di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Merupakan salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Ketapang, sebuah kota yang terletak di tepi Sungai Pawan. Kabupaten ini memiliki lapang wilayah 31.240,74 km persegi dan berpenduduk sebesar 427.460 jiwa pada tahun 2010. Sedangkan batas-batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Sanggau, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan PT Harapan Sawit Lestari adalah perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit atau Palm Oil Plantation and Industry yang berlokasi di Kalimantan Barat dan juga menjadi anak perusahaan dari PT Cargill. Pada tahun 2005, perusahaan ini melakukan ekspansi besar-besaran terhadap kegiatan perkebunan sawit di Indonesia. Salah satunya dengan mengakuisisi PT Harapan Sawit Lestari beserta anak perusahaannya di Kalimantan. Operasi perusahaan ini mencakup perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 23.000 hektar. Memproduksi tandan buah segar yang diproses di 4 pabrik milik sendiri untuk menghasilkan minyak sawit mentah dan biji sawit berkualitas tinggi. Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan Inggris di Kalimantan. Down to Earth, NR 55 November 2002. Ketegangan antara perusahaan perkebunan HSL dan masyarakat adat di daerah Manis Mata, Kalimantan Barat terus meningkat. Pada bulan Juli, perusahaan milik Inggris tersebut mulai membebaskan tanah adat penduduk desa Terusan. Walaupun masyarakat telah berulang kali menyatakan penolakan mereka secara bersungguh-sungguh terhadap kelapa sawit, sengketa tanah ini berlanjut menjadi perkara terhadap hak atas tanah adat. Ketika penduduk Desa Terusan mengetahui bahwa bulldozer kontraktor telah menghancurkan sekitar 100 hektar hutan dan ladang mereka serta mengganggu daerah kuburan, mereka pun naik pitam. Mereka telah 2 kali mengingatkan PT Harapan Sawit Lestari atau HSL serta pejabat setempat bahwa mereka tak akan menyerahkan tanah adat mereka sedikit pun untuk perkebunan kelapa sawit. Setelah sebuah rapat desa pada tanggal 18 Juli, mereka memutuskan untuk mengambil alih bulldozer. Pada malam harinya, masyarakat Terusan mengadakan persidangan hukum adat. Tentunya amat serius bagi penduduk Dayak Jelai Sekayu. Mengotori daerah kuburan adalah sama dengan pembunuhan. Keputusannya sesuai hukum adat setempat. HSL harus membayar denda simbolik atas perusakan terhadap hutan dan daerah kuburan. Bentuknya berupa penyerahan rumah-rumah tradisional, alat-alat musik, dan jambangan antik selain makanan dan minuman senilai 150 juta rupiah dalam bentuk uang. Pengendara bulldozer setuju dan menyatakan HSL akan membayar denda pada tanggal 25 Juli. Bukannya membayar denda dan menyelesaikan ketegangan secara langsung dengan masyarakat, HSL malah melibatkan Pemda Ketapang. Bupati kemudian mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Agustus yang dihadiri oleh DPR, HSL, dan LSM setempat terpilih. Dewan Adat yang dibentuk pemerintahan juga hadir.
Tak ada wakil dari terusan karena masyarakat tidak setuju dengan adanya campur tangan pihak ketiga. Pertemuan memanas dan jauh dari menyelesaikan masalah, malah menjadi semakin rumit. LSM setempat dituduh sebagai anti pembangunan dan dianggap teroris yang menghasut masyarakat setempat dan tidak mengakui wewenang negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang politik pemetaan dalam konflik tersebut. Pengakuan hak atas tanah adat merupakan titik pusat dari konflik ini maupun yang lainnya di daerah Manis Matang. LSM Kalimantan Barat termasuk Institut Dayakologi dan PPSDAK telah merintis keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peta, di mana pembuatan peta tersebut ditujukan sebagai alat untuk memberi kekuatan bagi masyarakat adat dan membantu mereka untuk mengetahui luas dan nilai tanah adat dan sumber daya mereka, sehingga mereka bisa memberikan keputusan yang jelas mengenai penggunaannya di masa depan. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih salah satu desa yang telah menghasilkan peta masyarakat tersebut? Nah, salah satu desa yang telah menghasilkan peta masyarakat tersebut adalah Desa Terusan dengan bantuan teknis dari beberapa LSM. HSL tetap menyatakan telah mendapat izin penggunaan tanah desa untuk perkebunannya, tapi dari kelompok silat, bukan terusan. Nah, karena hal ini, HSL beranggapan bahwa ada pertentangan antara kedua masyarakat desa ini mengenai kepemilikan tanah. Namun, pernyataan ini dianggap kemungkinan besar tidak benar karena proses pembuatan peta masyarakat dilakukan melalui negosiasi atas batas tanah adat dengan desa-desa tetangga. Di samping itu, para bupati Ketapang bersikukuh bahwa hanya pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membuat peta. Bagaimana dengan kegiatan pembuatan peta oleh para LSM yang telah dirintis dengan keterlibatan masyarakat setempat? Kegiatan pembuatan peta tersebut dianggap tidak sah, tidak sesuai hukum, dan bersifat menghasut. Nah, dan kalian tahu nggak sih? Institut Dayakologi tercatat sebagai organisasi yang terlama dalam mendukung pergerakan masyarakat adat di Indonesia dan merupakan bagian dari kelompok Pancur Kasih dari Pontianak. Institut Dayakologi atau ID mempunyai reputasi yang baik selama 20 tahun dalam usaha pengembangan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kedua organisasi tersebut sangat menentang keyakinan kuat pihak pemerintah bahwa perkebunan kelapa sawit berskala besar akan membawa kesejahteraan bagi para petani hutan. Selanjutnya ada hak versus amal. Terusan hanyalah salah satu dari beberapa masyarakat yang termasuk dalam wilayah konsensi HSL. Sebelumnya, beberapa di antaranya juga ada yang meminta ganti rugi yang layak atas tanah dan panen. Sebagian juga ada yang menuntut alokasi yang layak atas tanah melalui kredit koperasi kepemilikan. Beberapa orang menyatakan bahwa mereka dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka dan terjadi manipulasi atas perizinan serta pembayaran ganti rugi. Sebagian besar kemudian ada yang lelah untuk berjuang dan akhirnya tidak mempunyai banyak pilihan selain menerima berapapun jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan. Namun demikian, masyarakat Keladi menawarkan pemecahan yang cukup radikal. Mereka ingin agar perusahaan mengakui hak mereka atas tanah dengan membayar sewa sebesar 350.000 per keluarga untuk setiap hektar tanah yang digunakan untuk perkebunan setiap bulan selama 30 tahun masa konsensi. HSL menolak untuk mempertimbangkan tuntutan masyarakat Keladi. Pihak manajemen menyatakan bahwa dengan membayar sejumlah itu kepada satu desa akan membuat iri desa yang lainnya, dan untuk membayar semua desa akan mengakibatkan kebangkrutan pada perusahaan mereka. Sebaliknya, perusahaan memberikan ganti rugi berupa program yang disetujui oleh pemerintah setempat, yaitu program jalan menuju desa, memperbaiki jalan menuju desa, membuka lahan untuk lapangan sepak bola, serta menyerahkan sebuah diesel dan satelit parabola. Perusahaan juga memberikan sumbangan untuk gereja. Masyarakat Keladi menyatakan bahwa mereka tidak tertarik dengan pemberian dari perusahaan tersebut. Mereka menginginkan pengakuan layak atas hak mereka. Berikutnya seruan hak asasi manusia. Khawatir bahwa pemerintah akan segera mengirim armada polisi yang terkenal kejam,
perwakilan dari masyarakat Terusan dan Keladi pergi ke Jakarta pada awal Oktober untuk mencari bantuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Para penduduk desa berkeyakinan bahwa bukan suatu kebetulan bahwa dua penduduk desa yang melawan HSL dan menuntut hak mereka kemudian ditangkap dengan tuduhan menghasut dan tuduhan lain yang tidak ada hubungannya. Mereka menyampaikan keterangan pada komisi mengenai latar belakang konflik wilayah garapan HSL di Manis Mata, serta tuntutan masyarakat Keladi dan Terusan. Komisi berjanji untuk segera membawa kasus itu secara tertulis ke berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah setempat, perusahaan bersangkutan, dan lembaga pertanahan nasional. Konfrontasi antara masyarakat dan HSL maupun antara LSM setempat dan Pemda Ketapang belum teratasi pada saat TTE naik cetak. Masyarakat desa Terusan masih menyita buldoser milik kontraktor sampai denda adat dibayar. Masyarakat Keladi bersikukuh akan tuntutan mereka atas bayaran yang layak untuk sewa tanah mereka. Sedangkan polisi belum dikerahkan ke lokasi. Bupati belum memulai tindakan hukum. Jalan buntu ini paling tidak sebagian disebabkan oleh masalah perjalanan antara Manis Mata, Ketapang, dan Pontianak. Perjalanan 2 hari lewat darat, dan dengan perahu yang mahal pada kondisi normal dan amat sulit pada saat terjadi kebakaran hutan. Mungkin juga diperlambat oleh bulan puasa yang akan dimulai bulan November, mengingat mayoritas pejabat pemerintah beragama Islam. Situasi ini sudah sangat genting dan bisa meledak menjadi pertempuran sengit yang bisa terjadi kapan saja. Ada 2 tahun yang lalu, penduduk desa yang marah merusak perkebunan kelapa sawit milik HSL dengan menggunakan mesin gergaji. Pada beberapa kejadian, penduduk desa memblokade jalan untuk menghalangi truk-truk perkebunan yang bermudik antara perkebunan dan pabrik pengolahan. Ada sejumlah surat, petisi, dan demonstrasi ditujukan ke DPR dan kantor Pemda di Ketapang waktu itu. Para anggota masyarakat ini menyampaikan keluhan mereka kepada Menteri Inggris yang bernama Clare Short untuk kerjasama luar negeri yang berketepatan ketika Clare Short mengunjungi Kalimantan Barat pada bulan Oktober tahun 2000 silam. Tidak ada warga Dayak di tingkat manajemen HSL dan kepala desa Manis Mata serta para pejabat setempatnya pun semua keturunan Melayu yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah adat dan mempunyai tradisi yang berbeda. HSL ini baru saja diambil alih secara keseluruhan oleh CDC dan pihak manajemennya menjanjikan pendekatan baru yang didasarkan pada mendengarkan, bukan konfrontasi. Namun banyak orang dari daerah garapan Manis Mata merasa bahwa telah terlalu banyak janji yang tidak dipenuhi oleh perusahaan sebelumnya. Jumlah orang yang masih bersedia menghadapi perusahaan ini sudah tinggal sedikit. Namun mereka masih dengan penuh semangat. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.